kasih untuk tim profetik dan sudah membawa kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan pada saat ini. Hari ini saya ingin berbicara dari firman Tuhan yang berjudul kuasa impartasi. Kuasa impartasi bagi kehidupan rohani kita. Karena setiap dalam bulan ini kita membahas firman Tuhan dengan tema karunia-karunia, potensi dan karunia Roh Kudus dalam diri kita masing-masing. Tapi saat ini kita ingin berbicara soal kuasa impartasi, karena kuasa impartasi ini sangat penting bagi kita untuk bisa lebih berkembang lagi. Kuasa rohani yang Tuhan siapkan bagi kita. Mari kita buka firman Tuhan dari Roma 1 ayat 11 dan 12. Roma 1 ayat 11 dan ayat 12. Surat Roma pasal 1 ayat 11 dan 12. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan, kalau dalam bahasa Yunaninya artinya metadidomi, kalau dalam bahasa Inggrisnya impartasi, karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Jadi ayat 11 katakan aku ingin melihat kamu. Jadi Paulus ingin bersama-sama dengan jemaat di Roma untuk bersama-sama memberikan impartasi. Kata impartasi itu dari kata metadidomi. Didomi artinya memberi, meta itu menyertai. Jadi ada pemberian rohani, hal-hal yang rohani, bukan secara fisik, bukan secara materi, tapi hal-hal yang rohani diberikan kepada kita, supaya apa? Supaya itu menjadi bekal, menjadi kekuatan bagi kita. Meta dinomi. Seperti yang lalu, dalam ibadah yang lalu, ada beberapa orang dari kita tuh dinubuatkan oleh Pak Ayub. Itu sebenarnya impartasi. Jadi bukan hanya sekedar nubuatan, tapi ada impartasi. Jadi kalau hati kita terbuka dan menerimanya dengan baik, kita dengan hati dengan sukacita, itu akan berlaku. Ada kuasa Roh Kudus bekerja dalam diri kita untuk itu betul-betul dinyatakan. Karena seperti yang tema tahun minggu lalu itu tentang apa yang kamu lihat itulah masa depanmu. Nah, itu sebabnya impartasi ini kita butuhkan. Kita butuhkan impartasi dari orang-orang yang memang punya pengalaman rohani dengan Tuhan. Ada perjalanan-perjalanan imannya yang bersama Tuhan. Dan kita terima impartasinya. Ada juga orang yang menerima impartasi itu misalnya melalui baca bukunya. Buku-buku yang ditulisnya. Dan waktu kita membaca bukunya, baca renungannya, itu kita kayak berkobar-kobar. Itu kita terima impartasi. Jadi impartasi itu kita butuhkan. Misalnya juga pengalaman kayak Geris dalam pergumulan melalui harus di terapi, kemo. Nah pada waktu menerima ada satu kekuatan iman, pernyataan-pernyataan iman, itu juga impartasi. Dan itu sesuatu yang luar biasa itu kalau kita alami, kita terima, itu ada satu kesembuhan yang mengalir. Itu sebabnya impartasi ini kita butuhkan dari orang-orang yang memang punya pengalaman iman bersama Tuhan. Tujuannya apa? Ayat 12. Yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Jadi impartasi itu bukan hanya karena ada orang yang hebat, ada orang yang punya pengalaman rohani yang luar biasa, sehingga dia semuanya berpusat pada dia, pada orang hamba Tuhan ini. Bukan. Tapi melalui dia, Tuhan mengajarkan sesuatu yang penting, dan ada kesaksian dalam hidup kita, yang membuatnya, oh ya, Tuhan juga berkarya dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kita melihat saat ini, banyak hal yang Tuhan sudah impartasi untuk kita loh dalam jemaat ini. Melalui hamba-hamba Tuhan yang kita undang, melalui orang-orang yang kita undang datang sini untuk mendengar firman Tuhannya. Dan memang kami selektif sekali, artinya nggak mau sembarangan juga undang hamba-hamba Tuhan. Kita mau lihat ada pengalaman rohani apa,
Ada pengalaman iman apa dari orang ini yang kita bisa dapat impartasinya. Dan itu yang kita butuhkan. Supaya apa? Ada kekuatan yang besar yang kita bisa alami. Dan kita bisa lewatin masa-masa yang akan datang. Itulah impartasi. Yang kedua yang kita lihat adalah impartasi itu adalah pemberian. Bukan karena semata-mata pemberian materi. Nah, mari kita lihat Lukas 3. Ini yang seringkali salah mengerti oleh banyak anak-anak Tuhan. Lukas 3. Ayat yang ke-11. Impartasi itu dibutuhkan juga dalam persekutuan anak-anak Tuhan. Persekutuan orang-orang percaya. Lukas 3 ayat 11, demikian firman Tuhan. Jawab daripada Yohanes Pembaptis ini. Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Kata membagikan, itu kata metadidomi. Ini bukan berarti seolah-olah diakonia ya, kasih orang nggak punya dikasih. Bukan. Tapi ini kita harus mengerti bagaimana kehidupan jemaat mula-mula. Ada yang miskin, ada yang kaya. Tapi yang kaya dia memberikan, menjual hartanya dan memberikan kepada yang miskin. Supaya apa? Saling menguatkan. Seringkali yang diajarkan oleh banyak orang itu seolah-olah udah diakonia aja lah, kasih orang. Bukan. Tapi melalui metadenomi ini, melalui membagi ini, kita bisa saling menguatkan. Jadi bukan berarti orang yang menerima itu seolah-olah, wah saya memang orang miskin. Enggak, dia juga harus punya iman. Dan imannya itu berbuah. Dan orang yang memberi itu juga sukacita, karena dia memberi pada orang yang tepat. Seringkali yang sering disalahkan ini adalah seolah-olah, wah pokoknya harus dibeli orang. Kalau orang yang kekurangan pikir, saya harus dikasih dong, saya harus dikasih. Enggak. Kalau kita misalnya saat ini lagi kekurangan, iya oke lah. Tapi kita juga berusaha kerja. Untuk apa? Untuk memberikan kekuatan, memberikan kesaksian hidup kita bagi orang yang memberi. Sehingga orang yang memberi melihat, oh ya, pemberian saya ini nggak sia-sia. Pemberian saya ini memang berguna, bawa dampak. Dan ini yang namanya metadinomi. Jadi kita kalau membagikan, kita juga harus melihat, apakah orang yang saya kasih ini tanahnya subur apa enggak. Itu yang namanya menabur. Jadi kita harus punya pemahaman seperti itu. Orang yang saya berikan ini, kira-kira dia akan bergantung pada saya atau bergantung pada Tuhan. Kita harus ajarkan kepada orang-orang yang kita berikan, supaya mereka bergantung kepada Tuhan. Itulah yang namanya metadidomi. Di jemaat mula-mula akhirnya mereka bergairah. Mereka punya kekuatan yang luar biasa. Walaupun mereka ada yang kekurangan, ada yang miskin. Tapi Tuhan mencukupkan. Tapi yang paling penting mereka punya pengalaman iman bersama. Jadi metadidomi ini, impartasi ini, ada pengaruh-pengaruh yang luar biasa. Yang bukan yang membawa kita untuk saling membangun, saling mengisi, saling menguatkan. Bukan berarti ada sama rata, bukan. Tapi saling. Bagaimana kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Ini namanya metadidomi. Tujuannya adalah kita saling menguatkan. Bagaimana supaya kita bisa menerima impartasi ini dengan baik. Mari kita buka firman Tuhan dari Matius 10. Supaya kita bisa menerima impartasi ini dengan baik, ada 3 langkah yang kita harus lakukan di sini. Ayat Matius 10 ayat 41 dan 42. Ayat 41 dulu. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Jadi firman Tuhan katakan menyambut dulu nih. Menyambut seorang nabi,
dia akan menerima upah nabi. Dia menyambut seorang benar, dia menerima upah orang. Kalau kita menyambut orang hamba Tuhan di tempat ini, kita menyambut dengan baik, maka kita juga menerima upahnya. Ada upahnya. Upahnya apa tuh? Dan itu salah satunya yang kita terima dari orang-orang yang punya karunia-karunia nabi, itu kita bisa bernubuat juga. Ada di antara kita yang sebenarnya sudah terimpartasi karunia-karunia bernubuat. Dan itu kita bisa bangkitkan, kobarkan terus. Kenapa? Karena kita menyambutnya dulu. Ini seringkali yang kami alami kalau misalnya dalam pelayanan misi, dalam perjalanan, ada orang-orang yang memang menyambut. Hanya menyambut aja, menyambut kami waktu datang ke rumahnya, dan kami merasa disambut baik. Pada waktu disambut baik itu kami merasa, wah, dia pasti akan menerima upah. Upah yang kami terima, itu akan disalurkan oleh Tuhan untuk dia juga. Menerima aja, menyambutnya. Dan ini sesuatu yang sangat membuat kita juga, mari kita sambut orang-orang yang memang dia punya pengalaman bersama Tuhan. Ada sesuatu yang kita terima loh. Jangan pikir, ini bukan urusan gue. Ini tamu orang lain. Enggak, menyambut itu loh. Kata menyambut itu penting sekali. Kemarin yang beberapa waktu lalu kami mau rencana ke bukber di Garut itu. Pikirnya nggak jadi, dipikir nggak jadi. Waktu mereka ibu-ibu ini berpikir kok nggak jadi ya, langsung mereka bilang sama pemimpinnya, jangan gitu dong, kita harus kumpul uang nih, kita harus jadikan ini bukber ini, karena orang dari Jakarta masa datang berkorban banyak, datang kita nggak buat bukber. Akhirnya mereka kumpulkan uang, mereka usahakan bukber. Bagi saya ini menyambut ini loh. Mereka udah menyambut baik. Dan saya menghargai orang-orang seperti ini. Dan Tuhan melihat. Tuhan melihat. Nah, kalau kita pun juga menyambut hamba Tuhan, menyambut orang yang betul-betul hidup kudus di hadapan Tuhan, menyambut orang yang betul-betul takut akan Tuhan, kita menerima upahnya loh. Makanya ini penting kita menyambut orang yang takut akan Tuhan, orang yang melayani Tuhan, orang yang punya pengalaman bersama Tuhan. Menyambut. Itu baru kata menyambut. Yang kedua, bagaimana supaya kita terima impartasi? Yang kedua, dalam ayat 42 dari Matius 10 ini. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak kehilangan upahnya daripadanya. Jadi memberi air sejuk loh. Air putih yang menyegarkan. Jadi ada orang yang lewat, orang-orang kudus, orang-orang benar pada zaman gereja mula-mula, mereka kecapean. Kalau di kota sih nggak ada, tapi kalau di desa biasanya dulu ada kayak teko yang dari tanah liat itu, biasanya ada air minum, taruh di atas pintu, dan barang siapa kalau ada orang yang lewat, musafir, kalau lewat terus rasa aus, boleh ambil air itu dan diminum pada waktu itu. Itu kalau di kampung-kampung. Memberikan saja air putih, itu sudah kita mendapatkan upah. Itu sebabnya kepada orang-orang yang memang takut akan Tuhan, orang-orang yang dipakai Tuhan dengan cara yang ajaib, mari kita pun juga mau memberikan sesuatu. Saya tidak katakan ini seolah-olah saudara harus berkorban, bukan. Tapi berikanlah sesuatu yang sederhana, yang memang berarti, yang kita bisa berikan. Dan Tuhan melihatnya, dan Tuhan memberikan upah. Ini luar biasa loh kalau kita menerima upah. Makanya impartasi itu adalah upahnya. Salah satu impartasi adalah upahnya. Yang ketiga, bagaimana supaya kita menerima impartasi? Mari kita lihat Lukas pasal ke-12. Lukas 10. Lukas 10. Ayat 38 sampai dengan 42.
Jadi yang pertama kita menyambut, yang kedua kita memberikan sesuatu yang sederhana, dan itu sangat berarti. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Jadi Marta menerima dia. Marta ada saudaranya yang bernama Maria. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi kalau kita lihat Marta di sini memang sudah menyambut. Marta yang disebut pertama kali, menyambutnya. Dan Marta juga sibuk memberikan sesuatu yang berarti, memberikan makanan konsumsi bagi Yesus. Tapi yang luar biasanya adalah Maria yang ditekankan oleh Yesus. Apa yang dilakukan oleh Maria? Duduk di kaki Yesus dan mendengarkan perkataannya. Jadi yang ketiga di sini, saudara, kalau kita mau mendapatkan impartasi, mari kita menyerap apa yang dikatakan oleh Yesus kepada kita. Kita menyerap apa yang dikatakan Yesus melalui hamba-hamba Tuhan kepada kita. Dan waktu kita menyerap, yang penting menyerap dulu lah. Simpan di hati. Dan itu menjadi kekayaan yang akan bekerja dengan cara Tuhan, dengan waktunya Tuhan, dengan ajaib menolong kita. Jadi sebabnya saudara, kalau kita terima ini, terbuka terhadap firman Tuhan, terbuka dengan perkataan-perkataan Tuhan dalam hidup kita, dikatakan oleh Yesus, Maria telah memiliki bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Maria menerima bagian yang terbaik yang tidak bisa diambil daripada Maria sendiri. Jadi impartasi itu kalau kita sudah menerimanya, impartasi itu tidak akan bisa diambil. Mari saudara, kita renungkan di sini bagaimana impartasi itu penting bagi kita untuk kita boleh melakukannya yang terbaik. Kita boleh berkobar-kobar, kita bisa lebih dipakai Tuhan, lebih heran lagi. Ini cara-cara Tuhan yang ajaib. Amin.